Magang di Jepang bukan hanya harapan. Kemenaker memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk magang di Jepang. Melalui program magang yang memadukan pelatihan dengan bekerja secara langsung. Jepang menjadi salah satu negara yang membuka kesempatan magang seluas-luasnya bagi para tenaga kerja Indonesia. Untuk dapat mengikuti kegiatan magang ini, calon peserta magang harus mengikuti proses rekrutmen dan tes seleksi yang dilakukan dalam beberapa tahap. Setelah mengikuti serangkaian tes dan dinyatakan lolos, para peserta akan mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan dalam kurun waktu 4 hingga 6 bulan. Melalui lembaga pelatihan vokasi, para calon pemagang dibekali kemampuan bahasa, budaya, dan etos kerja di Jepang. Selain kemampuan bahasa, ada beberapa perusahaan penerima yang meminta pembekalan kompetensi teknis bagi para calon pemagang sebelum diberangkatkan ke Jepang. Tiba saat pemberangkatan, peserta magang menuju ke Jepang dan ditempatkan pada perusahaan penerima di Jepang. Program magang di Jepang dilakukan dengan durasi 3 hingga 5 tahun. Pengalaman selama di Jepang, serta bekal pelatihan yang diperoleh selama di tempat pelatihan, tidak dapat dipungkiri, menjadi dorongan kuat untuk mengembangkan usaha sendiri. Inilah sebagian alumni program magang di Jepang yang kini sukses mengembangkan usaha mandiri di Indonesia. Peserta pemagangan kerja di Jepang nyatanya tidak hanya melahirkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten. Dengan keterampilan baru, kompetensi baru telah melahirkan para entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Merubah kehidupan saya karena di awal melihat dari Ajot Jepang itu bagus, dan saya pun juga pertama pengen daftar di perusahaan Jepang. Aktualnya ada magang ke Jepang ini, jadi saya semangat untuk di situ. Kita lihat ya, emang Jepang untuk secara kedisiplinan, kemudian attitude-nya dalam bekerjanya itu sangat menjadi kita untuk maju. Karena mereka bekerja, kalau saya lihat mereka bekerja itu dengan bahagia ya. Kerja itu berarti ibadah kalau di kita. Kalau udah kerja ibadah berarti nggak terpengaruh orang lain, tanggung jawab kita bekerja ya itulah kerjaan kita gitu. Untuk di Jepang sendiri saya selama 3 tahun, pertama itu setahun itu adalah kita Gensuse ya. Gensuse itu dalam artian masih belajar. Ya belajar di situ tiap hari harus laporan ke perusahaan apa yang belajar sekarang ini. Kemudian di situ ada tes juga. Kebetulan saya di Kikekaku jadi permesinan. Ada tes permesinan segitu membuat skill up saya ya. Sampai di akhir saya ada di perakitan mesin, membaca drawing atau apa jadi mudah. Dan skill-skill itu alhamdulillah sangat manfaat sekali kita untuk sampai di Indonesia di sini. Dan itu hal yang tidak bisa kita hanya belajar di kampus, di kuliah. Karena kita langsung real ya, langsung bekerja di industri tersebut gitu. Saya berkolaborasi di dalam industri otomotif. Hampir 99% customer saya adalah perusahaan Jepang. Itulah yang menjadikan daya sambung, alat sambung antara perusahaan saya dengan Jepang. Yang mana Jepang juga memberikan kepercayaan penuh ke perusahaan saya karena melihat background dengan latar belakang saya. Dan sampai saat ini perusahaan saya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional. Pesan-pesan saya untuk adik-adikku yang akan magang ke Jepang, manfaatkanlah waktu ini dengan baik. Jangan sia-siakan waktu ini. Pelajari semua apa yang ada di sekitar Anda yang ada di Jepang. Coba perhatikan cara orang Jepang berkomunikasi, cara orang Jepang bekerja. Di situ semua menggambarkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Kalau ini semua kita petik, kita jadikan pelajaran, masukkan di dalam mindset kita untuk berpikir, insya Allah akan mudah mendapatkan relasi nanti apabila pulang ke Indonesia untuk berwirausaha. Saya mengikuti program magang ke Jepang karena ada program magang dari perusahaan tempat saya bekerja waktu itu yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah saya terpilih mewakili divisi tempat saya bekerja, yaitu divisi maintenance. Pengalaman yang saya peroleh selama magang di Jepang banyak sekali, tapi yang paling penting bagaimana kami mempelajari
etos kerja orang Jepang, kemudian cara kerja orang Jepang yang efektif dan efisien, kemudian disiplin kerja orang Jepang, dan berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan etos kerja dan budaya juga di Jepang. Berkat pengetahuan, pengalaman, dan modal tabungan yang saya miliki waktu magang di Jepang, akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha yang berkaitan dengan bata tahan api, refraktori, dan insulation. Kepada adik-adik semua yang mau magang ke Jepang dan punya kesempatan untuk magang ke Jepang, jangan sia-siakan kesempatan yang bagus ini. Karena dengan kesempatan yang bagus ini, adik-adik semua insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semangat kerja, dan yang paling penting bisa nabung untuk modal kerja nanti ketika kembali ke Indonesia. Pengaruhnya luar biasa, ya, banyak sekali apa yang telah kita pelajari mengenai tentang budaya, etos kerja, cara berpikir dan sebagainya. Itulah yang menjadi panduan kami, yang menjadi namanya pegangan kami. Jadi kita harus melakukan namanya kaizen, melakukan satu perubahan secara terus-menerus dengan cara apapun bentuknya, sekecil apapun perubahan itu akan membawa dampak kepada kita. Yate na itu wakarane yo. Dengan kita mencoba melaksanakan sesuatu, itu pastinya perubahan itu pasti akan terjadi. Pesan saya kepada adik-adik semuanya yang ingin berangkat ke Jepang, ya silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Cari ilmu, ambil ilmu yang akan didapat di selama magang, yaitu untuk sebagai bekal nanti menjadi wirausaha sepulang dari Jepang. Jangan menjadi pekerja lagi, sebaiknya Anda bisa menjadi pengusaha. Anda pasti bisa. Para alumni magang kerja yang sukses menjadi pengusaha terbilang membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Menjadikan program pemagangan ini tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, melainkan meningkatkan kompetensi, etos kerja, dan pengalaman untuk bekal dalam mewujudkan cita-cita.